Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tibalah saat hukuman mati yang akan diberikan kepada Singo Bodong. Akankah masih ada harapan dia untuk selamat? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Baru saja mereka bergegas melangkah mendekati kerumunan rakyat, tiba-tiba terdengar suara pekikan keras yang memberat. "Ah!" Pekikan itu datangnya dari arah tiang gantungan. Tengkorak Terbang tersentak kaget dan bergumam tegang. "Waduh, celaka. Pasti tugas Algojo itu telah melakukan penggantungan tanpa perintah lagi. Tetapi mengapa rakyat yang berkerumun di situ pun bubar melarikan diri? Bukan hanya Tengkorak Terbang yang heran, tapi Ratu Pekat dan Cepaka Ungu serta si Mata Elang pun merasa heran. Maka mereka bergegas lebih cepat lagi menuju arena penggantungan. Apa yang terjadi di sana ternyata sangat tak diduga. Algojo telah tumbang dalam keadaan dadanya tertancap anak panah. Singo Bodong masih berdiri berkalung tali gantungan. Tapi tali itu segera putus ketika sebatang anak panah berukuran pendek melesat dan memutuskan tali penggantung itu. Tas! "Matalang, cepat bawa pergi tubuh Dadung Amuk itu!" teriak Tengkorak Terbang yang membuat si Matalang cepat melakukan tugas. Alun-alun menjadi sepi. Mereka yang tadinya berkerumun dengan berkasak-kusuk kegirangan karena ingin melihat kematian Dadung Amuk sekarang menjadi diam tanpa suara. Sebagian masuk ke dalam rumah, sebagian lagi bersembunyi di balik pohon atau di balik apa saja, ingin melihat kelanjutan dari hukuman gantung itu. Padahal saat itu Singo Bodong sudah dilarikan si Mata Elang. Tetapi karena alun-alun masih berdiri, Ratu Pekat didampingi Cepaka Ungu, dan di tengah alun-alun masih berdiri Tengkorak Terbang, maka mereka masih berharap adanya kejutan-kejutan berikutnya. Tengkorak Terbang mencabut anak panah yang menancap di dada Algojo. Satu sentakan penuh kemarahan membuat anak panah lepas dari tubuh kekar itu. Tengkorak Terbang memperhatikan beberapa saat anak panah itu, kemudian dibawa mendekati Ratu Pekat dan ditunjukkan kepada sang ratu sambil ia berkata, "Panah pendek. Ya, aku tahu pemilik panah pendek ini. Kau tahu Tengkorak Terbang?" tanya Ratu Pekat. "Saya tahu, Nyai. Lakukanlah tugasmu sebagai panglima." Setelah berkata begitu, Ratu Pekat segera tinggalkan tempat. Cepaka Ungu mengiringinya dengan mata memandang liar ke arah sekeliling, siaga untuk penyerangan mendadak. Sedangkan 6 orang prajurit pengawalnya pun cepat mengambil sikap mengurung Ratu Pekat dengan memberikan jalan di bagian depannya. 2 prajurit ada di bagian depan, 7 langkah dari Ratu Pekat. Tengkorak Terbang layangkan pandangan matanya ke sekeliling alun-alun. Tiap wajah tersembunyi dipandanginya dengan seksama. Lalu, karena yang dicarinya tak terlihat, ia pun berteriak keras. Dewa Racun, keluar kau dari persembunyianmu!" Panah pendek itulah yang menjadi tanda bahwa senjata itu adalah milik Dewa Racun. Mereka mengenalinya karena mereka pernah bentrok dengan orang-orang Pulau Serindu, termasuk Dewa Racun dan anak buah Dia Sariningrup lainnya. "Jangan sangka aku tidak mengenalimu, kerdil. Keluar kau!" Tiba-tiba meluncur anak panah dari depan Tengkorak Terbang.
Tangan kurus tanpa daging itu segera berkelebat cepat. Stop! Anak panah itu ditangkap tepat di depan matanya. Sebuah pohon berdaun rimbun segera menjadi sasaran tengkorak terbang. Ia lepaskan pukulan jarak jauhnya dengan menghentakkan pangkal telapak tangannya. Tenaga dalam itu melesat tanpa sinar dan menghantam kerimbunan pohon. Kusrak! Dahan pohon terkena pukulan tenaga dalam dari jarak jauh. Dahan sebesar paha singa bodong itu patah dan tumbang ke bawah. Tetapi dari pohon itu tak terlihat gerakan manusia berpindah tempat. Mendadak dari arah samping kiri tengkorak terbang meluncur kembali sebatang anak panah dengan kecepatan tinggi. Bagian ekor anak panah berhulu putih seperti tadi. Zelep! Tap! Anak panah itu berhasil ditangkap kembali oleh tengkorak terbang. Terlambat sedikit mengenai lehernya. Segera anak panah itu dipatahkan dengan menggunakan satu tangan meremas. Trak! Kemudian dibuang dengan sentakan menggeram. Sebuah pohon rimbun kembali menjadi sasaran pukulan jarak jauh tengkorak terbang. Pukulan itu menghentak ke pohon sebelah kirinya dan terdengar suara gerusak yang keras dan bunyi gedebuk yang sangat keras. Gedebuk! Tengkorak terbang merasa pukulan jarak jauhnya mengenai sasaran. Lawan pasti jatuh dari atas pohon. Ia menunggu sesaat, tetapi sesosok bayangan putih yang ditunggunya itu justru muncul dari sebelah kanan. Suaranya terdengar jelas menyapa tengkorak terbang dengan kesan kalem. Aku di sini, tengkorak terbang. Cepat-cepat, tengkorak terbang palingkan wajah. Mata cekungnya menatap sipit pada dewa racun yang bertubuh pendek kerdil, berpakaian dari bulu binatang berwarna putih, celana pendeknya pun berwarna putih bulu. Sementara di pinggangnya terselip dua pisau dan di punggungnya tanpa tempat panah, tanpa busur panah juga. Kudengar kamu manggil namaku, tengkorak terbang. Karena aku tahu kamu mancing kemarahanku, dewa racun. Waduh, kau salah duga, tengkorak terbang. Tidak, aku tidak salah duga, sentak tengkorak terbang. Aku kenal betul senjatamu itu, panah pendek, sesuai dengan tubuhmu yang kerdil. Hah? Justru aku keluar dari persembunyianku karena aku melihat ada orang menggunakan senjataku. Omong kosong, kau bersekongkol dengan anak buah siluman 7 nyawa itu. Salah, saut dewa racun. Kau tidak tahu bahwa aku telah kehilangan senjata saat perahuku pecah. Busu dan anak panahku hilang entah kemana. Juga kedua teman yang bersamaku hilang, tak ku tahu di mana. Hanya satu orang yang ku tahu di mana letaknya. Oh, kau ingin cuci tangan dari persoalan ini rupanya. Serapa katamu? Yang jelas, belum selesai dewa racun bicara, datang anak panah dari arah kiri tengkorak terbang. Waspadanya yang tinggi, kepekaan kulit yang tinggi membuat tengkorak terbang berkelebat ke samping dengan tangan mengibas karena merasa adanya bahaya. Tap! Tangan itu cepat menangkap anak panah berbulu putih di ekornya. Cepat-cepat, tengkorak terbang melayangkan pandangan matanya mengelilingi arah. Tapi tak ditemukan kecurigaan di mana-mana. Tempat meluncurnya anak panah yang baru saja ditangkapnya itu adalah arah depan dari tempatnya berdiri tadi. Sekarang arah itu menjadi sebelah kirinya karena tengkorak terbang berhadapan dengan dewa racun yang muncul dari arah kanannya tadi. Bukankah ini anak panahmu, dewa racun? Ya, benar. Tapi apakah kau melihat aku memanahkannya? Tengkorak terbang diam sambil menggeram. Anak panah itu diremas dan patah menjadi 2 bagian. Trak! Lalu dibuang lagi dengan gemas. Puk! Jika bukan kau, lantas siapa yang menggunakannya? Ya, siapa yang menggunakan anak panah dewa racun? Bukankah ini anak panahmu, dewa racun? Iya, benar. Tapi apakah kau melihat aku memanahkannya?
Tengkorak terbang diam sambil menggeram. Anak panah itu diremas dan patah menjadi dua bagian. Trak! Lalu dibuang lagi dengan gemas. Bruk! Jika bukan kau, lantas siapa yang menggunakannya? Ya, mana aku tahu. Pasti temanmu yang berjuluk si Cakar Jatayu. Cakar Jatayu tidak ikut dalam perjalananku, Tengkorak terbang. Jawab Dewa Racun dengan lancar, karena semalaman ia menghabiskan banyak ikan bakar dan aroma ikan bakar masih ada di dalam mulutnya, sehingga bahasa gagapnya hilang, belum tumbuh lagi. Apabila aroma ikan bakar hilang dari mulutnya, ia akan bicara dengan gagap lagi, karena memang begitulah keanehan yang dimiliki Dewa Racun. Yang jelas, pemanahnya memihak dirimu, Dewa Racun. Mungkin juga begitu. Mungkin dia hanya ingin membebaskan tawanan yang akan kau gantung itu, Tengkorak terbang. Barangkali ia tahu tawanan itu tidak punya dosa apapun kepada orang-orang istana Cambuk Biru, sehingga ia merasa perlu membebaskannya. Persetan dengan kesimpulanmu. Yang ku tahu, panah ini milikmu dan kamulah yang harus bertanggung jawab. Ekor mata Dewa Racun sempat melihat bayangan jatuh dari pohon. Orang yang turun dari pohon itu ada di sebelah kanan Tengkorak terbang. Jadi, pada waktu pertama datangnya anak panah ke arah Tengkorak terbang, orang itu ada di belakang Tengkorak terbang. Tapi anehnya, anak panah yang dilepaskan bisa berarah dari depan dan samping kiri Tengkorak terbang. Dewa Racun tahu, orang yang turun dan mengendap-endap pergi itu membawa busur dan beberapa anak panah miliknya. Dewa Racun tidak mengejarnya, karena ia tahu orang berbaju coklat dan bercelana putih itu tak lain adalah Suto Sinting yang telah terpisah olehnya sejak perahu mereka pecah di lautan. Rupanya pendekar mabuk yang menemukan busur dan anak panah itu. Rupanya pendekar mabuk yang waktu itu ingin meraih tubuh Dewa Racun agar jangan terbawa ombak tak berhasil dan hanya bisa meraih busur dan anak panah yang ada di punggung Dewa Racun. Sebenarnya saat itu Dewa Racun telah menemukan dua temannya yang terpisah sejak badai lautan kemarin malam. Ia ingin menemui kedua temannya itu, tapi suasananya tidak mengizinkan. Bahkan ekor matanya tadi juga melihat gerakan isyarat dari Suto agar dia tetap menghadapi Tengkorak terbang. Sementara pendekar mabuk berkelebat menuju ke istana. Pasti pendekar mabuk akan membebaskan Singo Bodong sebab nasib Singo Bodong ada dalam tanggung jawabnya. Hanya saja Dewa Racun merasa heran melihat gerakan panah Suto. Panah itu dilepaskan dari arah belakang Tengkorak terbang, tapi bisa meluncur ke sasaran dari arah depan Tengkorak terbang atau dari arah kirinya. Berarti pendekar mabuk menggunakan cara pantulan, di mana panah dilepaskan ke depan, membentur salah satu dahan atau benda lainnya, dan membalik dengan sama cepatnya ke arah lain. Sehingga Tengkorak terbang sempat terkecoh beberapa kali dengan melepaskan pukulan tenaga dalamnya ke arah depan. Padahal lawan ada di belakangnya. Dewa Racun merasa tak mampu melakukan pemanahan seperti itu, dan dia tak sangka bahwa pendekar mabuk mempunyai cara sehebat itu. Pada Tengkorak terbang, Dewa Racun berkata, "Kalau kau menuntut tanggung jawabku, karena panah itu milikku, lantas apa yang kau hendaki dariku? Ku bawa kau menghadap pada Ratu Pekat sebagai tawananku." Oh, itu tak mudah, Tengkorak terbang. Dewa Racun tersenyum di balik wajah tuanya. "Kalau kau ingin jadikan aku tawananmu, berarti kau harus tundukkan aku lebih dulu." Seberapa sulit menundukkan orang kerdil sepertimu, Apakah kau tak sayang pada nyawamu kalau sampai melayang lenyap karena tangan kurusku ini? Yang kusayangkan kalau nyawamu sendiri yang minggat dari ragamu setelah mendapat satu jurus pukulan dariku, Tengkorak terbang. Kecil-kecil bermulut lebar kau, geram Tengkorak terbang. Belum jerah kau menderita pukulan Bayu Paksiku. Rasakan lagi kalau kau belum jerah.
Tengkorak terbang sentakan kaki dan tubuhnya meluncur ke arah dewa racun bagaikan terbang. Jarak yang 10 langkah itu bisa dicapainya dengan cepat dan pukulan Bayu Paksi menghantam wajah dewa racun. Pukulan itu datang secara beruntun, bertubi-tubi dan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hampir tak bisa terlihat oleh mata orang biasa berkecepatan pukulan beruntun itu. Tap, 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 tap. Pukulan Bayu Paksi bisa ditangkis oleh tangan dewa racun. Kalau dulu dewa racun terdesak menghadapi pukulan itu dan sempat terkena 2 pukulan cepat itu, tapi sekarang semua pukulan dapat dilayani dengan kecepatan tangkisannya. Bahkan yang terakhir, dewa racun sempat menyentakkan kedua telapak tangannya ke dada tengkorak terbang. Sentakan kedua telapak tangan itu membuat tengkorak terbang terlempar ke belakang dan jatuh berguling 1 kali. Bangsat kau, geram tengkorak terbang. Kuharap jangan kau teruskan niatmu menjadikan aku tawananmu, kata dewa racun yang sejak tadi hanya berdiri tanpa bergeser sedikit pun dari tempatnya. Ia melanjutkan kata-katanya. Kalau kau teruskan, kau akan mati. Jujur saja, kukatakan padamu bahwa sekujur tubuhmu telah penuh racun. Pukulanku yang mengenai dadamu menyebarkan racun berbahaya ke dalam jantung dan paru-parumu, tengkorak terbang. Sebentar lagi, kau akan lumpuh, dan tangkisanku tadi membuat racun rengas tulang akan membuat seluruh tulangmu jadi kropos. Setan dengan bualanmu, geram tengkorak terbang. Ia segera sentakkan kedua tangannya ke depan dalam keadaan menggenggam semuanya. Kedua kakinya merentang lebar dan merendah. Sentakan itu cukup kuat hingga menimbulkan gelombang pukulan tenaga dalam jarak jauh yang amat besar. Tapi dewa racun cepat sentakan tangan kanannya ke kiri dengan badan sedikit merendah dan meliuk ke kiri. Telapak tangannya yang sedikit terbuka itu mengeluarkan gelombang hawa panas cukup besar. Gelombang hawa panas bukan hanya membentur pukulan tenaga dalam tengkorak terbang, melainkan juga menyingkirkan dari jalur arah yang menuju ke tubuh dewa racun. Kedua pukulan itu beradu dan sama-sama menghantam ke tanah samping. Tanah itu seketika menjadi cekung bagai ditumbuk oleh sebatang pohon sebesar gajah. Tengkorak terbang terkesiap melihat tanah cekung tanpa menyemburkan percikan pasir sedikit pun. Jika bukan tenaga yang amat besar, tak mungkin membuat tanah cekung tanpa menyemburkan percikan pasirnya. Hiya! Tiba-tiba, tengkorak terbang meloncat ke depan dengan tubuh bagaikan terbang. Dua tangannya siap menerkam tubuh kecil dewa racun. Serut! Tubuh dewa racun berhasil disergap dengan kedua tangan tengkorak terbang. Tapi, pada saat itu juga tubuh kerdil itu melesat ke atas bagaikan belut licin dan bersalto di udara dengan menggunakan kepala tengkorak terbang sebagai tempat kaki menjejak. Tap! Kepala itu tersentak ke depan, membuat tengkorak terbang terpaksa berguling di tanah berumput sebelum jatuh tersungkur. Dewa racun sudah mendaratkan kakinya dengan mantap. Ia berdiri tanpa goyah sedikit pun. Matanya memandang tajam pada tengkorak terbang, tangannya menggenggam dalam keadaan tetap lurus ke bawah. Tengkorak terbang berdiri dengan satu kaki berlutut di tanah. Pandangan matanya mulai terasa berkunang-kunang. Kepala pun terasa mulai memberat. Dipakai menggeleng bagaikan kaku. Tengkorak terbang, ku ingatkan sekali lagi. Jangan nekat mau menangkapku sebagai tawanan. Kau telah termakan oleh racun dari telapak tanganku tadi. Racun itu telah meresap masuk ke dalam otakmu dan sebentar lagi akan membuatmu tak mampu mengangkat kepala. Tengkorak terbang tidak menjawab. Ia tarik napasnya dalam-dalam. Terasa sakit dadanya untuk bernapas. Berat sekali tarikan napas itu hingga ia terpaksa bungsungkan dada. Kemudian ia mencoba berdiri dengan limbung. Benarkah apa yang dikatakan dewa racun akan banyaknya racun di tubuh tengkorak terbang? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.